Kami dari kelompok 10, kelas 02 Sake 008 ingin memaparkan materi mengenai dampak e-bisnis dari mata kuliah e-bisnis. Sebelum kita mulai ke materinya, alangkah baiknya kita untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fiani Sofia Alwida. Saya Farjijah. Dan saya Nesya Maria. Langsung saja kita masuk ke materinya. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu manfaat e-bisnis. Perkembangan e-bisnis didorong oleh kemajuan teknologi dan meluasnya konektivitas internet. Hal ini memungkinkan perusahaan menjangkau pasar global dengan biaya rendah dan konsumen mengakses produk serta layanan dengan cepat dan efisien. A. Manfaat e-bisnis bagi perusahaan atau bisnis perorangan. Yang pertama, ada memperpendek jarak. Melalui e-bisnis, perusahaan dapat dengan mudah menjangkau pelanggan di seluruh dunia. Dengan adanya internet, batasan geografis tidak lagi menjadi hambatan dan bisnis dapat mengakses pasar global tanpa harus memiliki kehadiran fisik di setiap lokasi. Yang kedua, ada perluasan pasar. Menghilangkan batasan geografis memungkinkan pembeli untuk berinteraksi dari mana saja, bahkan lintas negara. Ini memperluas jangkauan konsumen tanpa perlu lokasi strategis. Kuncinya adalah strategi pemasaran yang efektif untuk menarik konsumen baik di dalam maupun di luar negeri, sehingga target perluasan pasar tercapai. Yang ketiga ada perluasan jaringan mitra. Perusahaan dapat menjalin hubungan kerjasama dengan pemasok, distributor, atau rekan bisnis di seluruh dunia melalui platform digital yang memperluas jaringan bisnis dan menciptakan peluang baru. Oke, selanjutnya adalah manfaat e-bisnis bagi perusahaan atau bisnis perorangan. Yang pertama itu ada biaya terkendali. Artinya e-bisnis secara signifikan mengurangi biaya operasional karena meniadakan kebutuhan akan fisik seperti sewa kantor dan pengelolaan inventaris. Biaya promosi dan pemasaran juga lebih hemat melalui platform digital yang terukur dan efektif. Lalu yang kedua itu efisien. Artinya e-bisnis ini mengotomatisasi proses bisnis. Lalu ada efisiensi layanan pelanggan. Artinya e-bisnis memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan dengan meningkatkan efisiensi, jangkauan pasar, dan kualitas layanan, sekaligus menawarkan kemudahan, pilihan, dan harga yang lebih baik bagi konsumen. Selanjutnya, B. Manfaat e-bisnis bagi konsumen. 1. Efisien dan efektif. Konsumen dapat membeli barang atau jasa dari mana saja tanpa harus mengunjungi toko fisik. 2. Kemudahan akses. Memungkinkan konsumen untuk mengakses produk dan layanan secara online, kapan saja dan di mana saja. 3. Pilihan yang lebih luas. Konsumen memiliki akses ke berbagai macam produk dan layanan dari berbagai penjual dan merek. 4. Kemudahan perbandingan harga. Konsumen dapat dengan mudah membandingkan harga produk dari berbagai penjual. 5. Layanan pelanggan yang lebih baik. Menyediakan berbagai saluran komunikasi seperti obrolan langsung, email, atau telepon untuk membantu konsumen dengan pertanyaan, masalah, atau pengembalian produk. 6. Kemudahan dalam pengiriman. Konsumen dapat memesan produk dan menerima pengiriman langsung ke pintu rumah mereka. 7. Kemudahan dalam pembayaran. Konsumen dapat melakukan pembayaran melalui kartu kredit, transfer bank, atau metode pembayaran elektronik lainnya. 8. Fleksibel. Konsumen dapat membeli barang dan jasa kapan saja dan di mana saja tanpa harus pergi ke toko fisik. Lalu ada C. Manfaat e-bisnis bagi masyarakat umum. Pertama, bisnis yang lebih luas. Membuka atau memulai bisnis online, individu dapat mencapai pasar yang lebih besar dan menjual produk mereka kepada pelanggan di berbagai lokasi. 2. Penciptaan lapangan kerja. Bisnis yang berbasis online membutuhkan staf untuk mengelola platform e-commerce, pengelolaan pesanan, pengiriman, pemasaran digital, dan lain sebagainya. Dengan pertumbuhan e-bisnis yang pesat, peluang kerja dalam bidang ini semakin meningkat.
Selanjutnya D. Manfaat e-bisnis bagi dunia akademik. Pertama, kemudahan dalam mengelola administrasi akademik. E-bisnis dapat membantu seperti pengelolaan data mahasiswa, jadwal kuliah, penilaian, dan absensi secara elektronik. Hal ini akan membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan administrasi. Lalu, aksesibilitas yang lebih baik. E-bisnis dapat memberikan aksesibilitas yang lebih baik bagi mahasiswa dalam mengakses informasi terkait perkuliahan, tugas, dan pengumuman. Selain itu, e-bisnis juga dapat membantu universitas menyediakan platform belajar online yang memungkinkan mahasiswa mengikuti kuliah dari jarak jauh. Selanjutnya ada dampak negatif e-bisnis dan cara mengatasinya. Pertama, keamanan data dan privasi. Dengan adanya serangan cyber dan pelanggaran keamanan data yang semakin canggih, kekhawatiran tentang kebocoran data pribadi dan pelanggaran privasi semakin meningkat. Misalnya seperti serangan peretasan yang dapat merugikan individu maupun perusahaan. Cara mengatasinya yaitu dengan menggunakan keamanan SSL, verifikasi identitas pengguna, dan juga pelatihan karyawan, pemantauan, dan respons keamanan. Lalu ada kejahatan elektronik seperti phishing dan penipuan online. Cara mengatasinya dengan keamanan informasi dan verifikasi identitas. Selanjutnya, kesenjangan digital. Masih banyak wilayah di dunia yang tidak memiliki akses internet yang memadai atau tidak mampu memanfaatkan teknologi dengan baik. Hal ini menyebabkan terjadi kesenjangan antara mereka yang memiliki akses internet dan kemampuan teknologi dengan mereka yang tidak. Cara mengatasinya dengan infrastruktur dan akses internet, pelatihan dan pendidikan, dan juga kerjasama dan kemitraan. Lalu ada pengangguran struktural. E-bisnis dapat menyebabkan pengangguran tenaga kerja dalam sektor tertentu karena adopsi otomatisasi dan penggunaan teknologi. Cara mengatasinya dengan pendidikan dan pelatihan, program penempatan kerja dan magang, pendanaan, dan dukungan dari wirausaha. Berikutnya ada persaingan yang tidak sehat. Perusahaan besar dapat memanfaatkan sumber daya mereka untuk mendominasi pasar dan mengalahkan kompetitor kecil. Mengatasinya dengan regulasi dan kebijakan, serta pengawasan dan penegakan hukum. Lalu ada pengaruh terhadap pusat perbelanjaan lokal. Banyak pelanggan yang beralih untuk berbelanja secara online, yang mengurangi jumlah pelanggan dan pendapatan bagi toko fisik tradisional. Cara mengatasinya dengan pengalaman belanja yang unik, dukungan komunitas lokal, serta inovasi. Sekian presentasi kami pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.